Oke, bentar ya teman-teman semua. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ada 28 orang, alhamdulillah. Karena di sini udah jam 10, kita langsung mulai aja ya. Nggak perlu pengenalan, nggak perlu. Mungkin sedikit ini ya pengenalan TBS. Cuma aku nggak tahu ini masih sama atau enggak. Karena mohon maaf aku nggak seberapa mengikuti yang sekarang. Aku mau share tentang TBS secara umum ya. TBS, oke, sebentar, sebentar. Mana ya filenya ya? Sempat bikin tapi ini 2023 atau 2024 gitu ya. Jadi aku nggak tahu masih relevan apa enggak, tapi kira-kiranya tuh seperti inilah gitu. Loh, nggak ada. Mana ya? Oh, ini dia. Ini kelihatan ya. Hide captions. Oke. Jadi ini mohon koreksi ya teman-teman masih relevan apa enggak. Jadi ini ada kita fokus yang ke sini deh. SBS itu ada dua, ada TBS, ada SJT gitu ya. Nah TBS-nya sendiri itu ada tiga sections, ada yang verbal, kuantitatif, sama pemecahan masalah. Kayaknya sih masih sama ya. Nah yang malam khusus malam ini kita akan membahas yang terkait dengan kuantitatif, which is yang ini nih. Loh kok kecoret? Oke, kita mau ngebahas yang ini ya. Nah, jadi nanti kita cara belajarnya, aku share soalnya. Jadi teman-teman udah pada siap ini kan, apa namanya, kertas sama pulpen kan ya. Jadi nanti kita kasih waktu sekitar 1 sampai 2 menit untuk satu soal. Habis itu kita bahas bareng-bareng gitu ya. Nah, untuk kuantitatif sendiri itu ada deret bilangan sekitar 8 soal, kemudian ada aritmatika dan aljabar sekitar 8 soal, dan kecukupan data yang paling banyak ya 9 soal. Jadi totalnya ada 25 soal untuk kuantitatif itu sendiri, oke? Jadi kita langsung aja ke contoh soal yang pertama, oke? Yang ini ya, teman-teman nggak usah lihat yang bawah dulu, yang atas. Jika bilangan bulat, ya, 1 menit, 2 menit, oke deh 2 menit deh. Jika bilangan bulat A dan B memenuhi persamaan berikut, maka nilai A dikali B adalah, oke, silahkan dijawab teman-teman yang ketemu jawabannya boleh dijawab di kolom ini ya. Nah, setelah itu nanti kita bahas bareng-bareng, oke? Gimana? Udah ada yang ketemu? Belum ya?
Udah 1 menit, oke. Udah 2 menit maksudnya. A, dua, oke. Ada yang jawab A, ada yang jawab D ya. Oke, kita coba bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Alright. Mm, mm, mm. Oke, kita tulis ulang di sini. Ini kan perkalian. Ya, kita tinggal perkalian sekawan aja ya ini sebetulnya ya. Jadi, kita tulis ulang akar 5 dikurang akar 6 dibagi akar 5 ditambah akar 6 gitu kan. Nah, idenya itu kita harus mengalihkan dengan perkalian sekawan. Perkalian sekawan itu kita perlu melihat yang di bawahnya aja ya. Karena di sini akar 5 ditambah akar 6, maka perkalian sekawannya itu lawan tandanya. Yang artinya kita kalikan dengan akar 5 dikurang akar 6, bagi lagi akar 5 dikurang akar 6. Ini kan sama aja dikali 1 gitu kan ya. Atas dibagi bawahnya kan sama nih. Jadi tidak akan mempengaruhi hasil, tidak akan merubah hasil ya. Oke, ini kita kali yang di atas jadi akar 5 dikurang akar 6 kuadrat begitu kan. Nah, yang di bawah karena dia tandanya positif negatif, jadi dia tuh bisa langsung begini. Sebetulnya kita tulis lengkap aja deh. Akar 5 dikali akar 5, kemudian dikurang akar 5 dikali akar 6, ditambah akar 6 dikali akar 5, terakhir dikurang akar 6 dikali akar 6, gitu ya. Nah, yang di atas itu jadi 5, akar 5 kuadrat kan 5 ya. 5 dikurang 2 dikali akar 5 akar 6, kemudian ditambah 6, begitu kan. Kemudian yang di bawah, nah ini lihat teman-teman ya, bentuk yang ini kita bisa coret nih. Kenapa? Karena dia sama kan, akar 5 kali akar 6 minus akar 5 dikali akar 6 ditambah akar 6 dikali akar 5 kan sama tuh, sama-sama akar 30 kan, positif negatif jadi habis. Nah, sementara yang di sisi sebelah kiri jadi akar 5 dikali akar 5 kan akar 25, 5 kan. Akar 6 kali akar 6 akar 36, 6, gitu kan. Sehingga yang di atas itu jadi 5 ditambah 6, 11 ya. 5 ditambah 6, 11 dikurang 2 akar 30 dibagi minus 1 ya. Atau kita ubah jadi 2 akar 30 dikurang 11. Kita putar ya. Nah, kalau lihat di soal, angka ini kan si persamaan ini ternyata dia menjadi ini itu bentuknya gitu ya. A plus B akar 30. Nah, kita lihat lagi jawaban kita di sini. A plus B akar 30. Berarti kan ini yang A. Sorry, kita ganti warna deh. Ya, berarti ini yang A dan ini yang B, begitu kan? Sehingga dari sini kita bisa tulis bahwa A sama dengan minus 11 dan B-nya itu sama dengan 2. Yang ditanya adalah A dikali B. Min 11 dikali 2, jawabannya minus 22. Sehingga yang benar adalah A. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Aman ya? Bisa kita lanjut ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Mana nih? Oke, 2 menit ya. Boleh silakan 2 menit. Ini harusnya bisa sih. Pelan-pelan aja teman-teman, pelan-pelan. Karena bukan tingkat kesulitannya harusnya masih yang oke lah. Bukan yang susah banget ya. Pelan-pelan insya Allah bisa. Sok, 2 menit.
dibagi minus satu karena 5 dikurang 6 ya Kak di atas yang ini. Sorry ya, ini kelihatan nggak tuh pointernya? 5 dikurang 6 itu dia minus satu. Nih ya. Nah karena dibagi minus satu berarti kan minus 11. Sementara yang satunya kan udah minus. Minus dibagi minus jadi positif ya. Jadi aku puter, aku pindah tempat, tukar tempatnya gitu. Oke. D 18 nomor 2 D. Oke udah 3, udah 4 orang D sih. Kayaknya sih bener ya D. Soal sebagian soal ini tuh soal-soal yang sangat mirip dengan TBS 2024 ya. Oke, karena udah banyak yang jawab, kita coba bahas ya. Kita coba bahas. Oke, gaji pekerja dibayar 1.200 per jam. Dia oke, kerja dari jam 8 sampai jam 5. Berarti kan total total jam kerjanya, jam kerja normal ya. Jam kerja normal itu 7 jam kan, 15 dikurang 8 ini 7 jam. Oke. Nah, upah normalnya tuh 7 dikali 7 jam dikali 1.200 kan per jamnya kan. Berarti ini sekitar berapa? 8.400 ya. 8.400 rupiah gitu kan. Kemudian dia kalau kerjanya lembur lewat dari jam 3 upahnya itu hanya dibayarkan 50% gitu ya. Nah, gaji yang dia peroleh berarti upah per jam lembur itu sama dengan 50% dikali 1.200 ya. Nah, berarti kan 600 nih. 600. Kemudian hari itu dia dapat gaji 10.200. Oke. Nah, 10.200 ini kita tinggal kurang dengan 8.400. Berapa nih? 12, 1.800 ya. 1.800. Nah, artinya 1.800 ini akan diperoleh dalam waktu berapa lama kalau per jamnya itu dia hanya dibayar 600 ya. Berarti kan 1.800, berarti kan dia nih selesai jam 3 ya. Jam 3 udah selesai. Kemudian dia untuk bisa mendapatkan tambahan 1.800 kalau diketahui per jamnya 600 berarti kan butuh tambahan 3 jam kan. Upah lembur, upah total dengan 8.400 ditambah 3 dikali 3 jam dikali 600 kan. Nah, ini dia akan balik jadi 10.200. Artinya karena kita butuh waktu tambahan 3 jam, yang tadinya selesai di jam 15 ditambah 3 jam, berarti akan jadi 18 gitu. Oke, harusnya clear sih yang ini ya, karena jawabannya nggak ada yang beda. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini nih. Nomor 14. Diingat-ingat lagi rumus SN, UN. Kita nggak pernah tahu ya, teman-teman ya, batasan apa yang akan keluar gitu. Karena ada sub aritmatika sendiri juga kan di TBS ya. Jadi lebih baik diperbanyak, diperkaya materi-materi latihan soalnya gitu. So, 3 menit lah mungkin ya untuk soal ini ya. 2-3 menit lah. Oke. Okay.
Soalnya boleh boleh nanti karena apa namanya sekalian aja di share-nya nanti pas udah selesai jadi sama coret-coretannya gitu. Jadi nggak nge-share berkali-kali, oke? Nanti akan di-share kok. Oke, udah 3 menit. Kita belum ada yang jawab. Udah ada belum ya? Saya belum ya. Oh D. Bukan itu yang sebelumnya ya. Oke, oke kita bahas aja ya teman-teman. Kita coba bahas bareng-bareng. Eits, ada kelihatan soal selanjutnya kita geser aja. Timpa-timpa. Kita perkecil. Masih kelihatan kan? Aman kok. Kelihatan. Kelihatan, kelihatan. Sip. Oke, kita bahas ya. Eh, Jumlah n suku pertama dinotasikan sebagai Sn. Oke, pertama kita sederhanakan dulu bentuk Sn yang diketahui di soal ya. Jadi Sn sama dengan Pn plus 5 2n min Q ditambah 5Q. Oke. Ini kita kalikan jadi 2Pn kuadrat gitu kan. Ditambah, sorry, dikurang PQN ditambah 10N gitu ya, dikurang 5Q ditambah 5Q. Nah, ini kan habis ya. Yang 5Q di belakang ini dia habis. Kita coret. Kemudian sisa 2Pn kuadrat dikurang ini dikurang PQ, atau bisa kita tulis begini ya, dikurang PQ dikurang 10N gitu ya. Benar nggak? Sama nggak ya? Sama harusnya ya. Di PQ min 10N gitu. Oke, sepakat ya teman-teman ya. Nah, sekarang setelah ini kita sederhanakan, kita pakai eh, cari Sn dengan informasi yang diketahui dari soal. Oke. Di sini dibilang kalau suku pertamanya itu 15. Berarti kan U1 sama dengan A ya, sama dengan 15 gitu ya. Kemudian suku keduanya itu sama dengan 19. Nah, U2 dikurang U1 itu kan berarti B kan? Beda ya, beda antar suku suku N dan N-1 itu kan berarti B kan? Berarti ini 19 dikurang 15 sama dengan 4 toh. Oke. Nah, setelah itu kita udah punya A, udah punya B. Kita sekarang cari Sn. Oke. Sn. Rumusnya itu adalah N per 2. Kemudian, aduh, apa ya? Ya Allah. Ah, bener. Kayaknya ya, bener ya. Mohon maafin, saya lupa-lupa. Harusnya bener kok. Bismillah. N per 2. Kemudian kita substitusi. A-nya berapa? Oke, UN. Kita cari UN dulu deh. UN. Berarti kan A plus B dikali N min 1. A-nya berapa? 15 ditambah 4 dikali N min 1. 15 ditambah
4N min 4, 4N plus 11. Benar ya? Ya kan? Nah, di sini A-nya 15, kemudian ditambah, kita masukkan substitusi UN yang di sini. 4N. Teman-teman kalau udah salah, ada salah tulis, kasih tahu ya sebelum jauh. N per 2 dikali berapa nih? 26 ditambah 4N loh. Nah, ini kita sederhanakan. Berarti ini 13. 13N gitu ya. Ditambah 2N kuadrat. Kita putar deh. Biar yang pangkatnya besar di depan. 2N kuadrat plus 13N. Nah, kalau lihat bentuknya, sekarang kita punya 2N ya teman-teman ya. Lihat ya, bentuknya. Kita ada yang pertama yang ini. Oke, ya kan? Kemudian yang kedua, SN kita bentuknya ini. Ada kemiripan nggak? Ada ya. Nah, lihat di apa namanya, kan sama-sama ada n kuadrat dan ada n gitu, hanya beda di koefisiennya aja kan. Sehingga kita bisa cari bahwa koefisien yang n kuadrat di SN1 kita sama dengankan koefisien yang ada di SN yang kedua. Sehingga dari dua persamaan ini kita bisa tulis bahwa 2P itu sama dengan 2, sehingga P sama dengan 1 ya. Nah, karena P sama dengan 1 berarti kan PQ min 10 sama dengan 13 berarti ya. P-nya 1 berarti Q min 10 sama dengan 13, Q sama dengan 23. Nah, pertanyaannya adalah P plus Q berapa? P plus Q berarti sama dengan 1 plus 23 sama dengan 24. Benar nggak nih, teman-teman? Insya Allah lah ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Negatif itu kan ada salah tuh ya. Negatif Kak, kelewat yang mana ya? Oh iya, negatif. Berarti karena benar-benar benar. Karena itu negatif, berarti bentuk yang ini kita putar aja ya. Jadi supaya sama-sama positif, sehingga yang ini kalau dia jadi plus, maka bentuknya 10 min PQ. Gitu ya? Ya kan? Sehingga yang ini kita putar ya. Thank you Kak. 10 min PQ alias 10 min Q karena Q-nya 1 kan. Sehingga Q sama dengan berapa ini berarti Q-nya ya? 10 Q-nya pindah ke sini minus 3. Bener nggak teman-teman? Jadi seliwer sendiri ya. Karena Q-nya minus 3 berarti 1 minus 3 minus 2. Teman-teman 10 min PQ. 10 min Q P-nya 1. Sampai di sini masih ada kekeliruan tanda-tanda nggak? Nggak ada harusnya ya. Kan udah diubah jadi 10 min PQ kan. Tadinya kan PQ min 10 ya. Karena dia negatif. Yang di sementara bentuknya nggak sama kan. Yang di SN1-nya kan dia positif ya. Oke. Sehingga jawabannya adalah minus 2. Oke. Ini seharusnya nggak lama-lama banget kok teman-teman. Aku lama karena mencoba mendetailkan satu persatu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Nah, ini agak gampang nih. Oke. Alah. Kayaknya harus ini nih. Soalnya banyak yang tumpang tindih. Ini gampang banget nih. 1 menit bisa, yuk gas.
384, 384. Kayaknya benar ya 384 nih. 16 kali sekian gitu kalau nggak salah. Aku ingat nih jawaban. Oke, gampang kan ya? Bener ya, yang ini gampang. Banyak banyak yang bisa jawab. Rata-rata dari P, berarti kan P ditambah 24 ditambah Q dibagi 3 itu kan konsep rata-rata kan begitu ya. Kan 16. Sehingga P plus Q plus 24 sama dengan 48. P plus Q sama dengan 48 dikurang 24, 24. Gitu ya. Nah, karena P plus Q-nya 24, sehingga ini sama aja 16 dikali 24. Berapa tuh? 384, percaya sih. Bener lah ya. Oke. Oke, kita lanjut. Waduh, ada soal yang hilang, teman-teman. Nah, ini nih. Terus yang ini dulu. Maaf banget. Ini deh. Ini nih, yang apa ini namanya? Akar-akaran ini nih. Oke, 1 menit, 2 menit deh. 2 menit. Nah, kalau udah tahu polanya sih, nggak ada 30 detik bisa selesai cuma karena sok. Sudah. Can you describe yourself in 3 words? Sambil nunggu, maaf ya teman-teman, agak lapar, kita makan dulu deh. Hmm, udah 1 menit. 6, 6. Ini kalau sama, ada 3 yang sama, bener sih harusnya. Ya, ini nambah 6, 6 dibagi 2. Ya, 6 betul. 3 ditambah 3, 6 betul. 6 bener-bener 6 jawabannya. Oke, kita bahas aja. 1 menit lagi deh. 10.33 kita bahas. Udah 10.33. Oke. Jadi, ini ada cara cepatnya untuk pola bentuk yang khusus ya. Memang bentuknya yang seperti ini, yang kalau teman-teman lihat yang di sininya 1 dan di sininya 1 lagi, ininya 1 lagi gitu ya. Kemudian ininya 1, 1, 1, terus ini juga 1, ini 1, ini 1, dan pertambahan dari angka yang di sebelah sini nih yang aku warnain merah. Sini nih, ini pertambahannya tuh selisihnya 1, 1 semua. Sama kan ini juga 5, 6, 7. Kemudian ini kan di sini kan 1 nih sebetulnya kan. 2, 3 ya. Nah, khusus untuk bentuk yang seperti ini aku nggak tahu ya berlaku untuk bentuk yang lain atau enggak. Tapi kalau emang ada bentuk yang seperti ini, itu kita tinggal menjumlahkan yang aku lingkarin biru ya. Angka yang aku lingkarin, nggak lingkar kotak biru. Jadi kita cukup jumlahkan itu udah setara dengan hasil akarnya tuh. Oke, sehingga ini sama aja kayak 1 plus 2 ditambah 1 plus 5 dibagi 1 plus 1 ya.
3 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, dari mana kasih bentuk satu kali ya. Ini kan artinya ini yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri nih, yang ini itu sama dengan 3 berarti kan. Kenapa bisa bisa sama dengan 3? Semoga aku masih ingat ya teman. Karena em, 3 itu kan sama dengan akar 9 ya. Ya kan? Kita gerak dari sini akar 9. Kemudian akar 9 itu kita mau pecah lagi supaya jadi 1 plus berarti kan 1 plus 8 gitu ya. Nah, 8 itu kita pecah lagi jadi 1 plus, karena biar ada duanya berarti kan 2 dikali 4 gitu kan. Nah, 2 kali 4 itu 1 plus 2 akar 16. Ya enggak? Ya kan? Ini kita tulis lagi akar 1 plus 2 akar 1 plus 15. Gitu kan. Dan seterusnya tuh. Nanti di situ akar lagi 1 plus 2 akar 1 plus 15 itu kan 3 kali 5 gitu kan. Terakhir nih, terakhir. Udah kepanjangan. 1 plus 2 akar berapa nih? 1 plus 3 akar 25A gitu terus. Dan seterusnya gitu ya. Jadi asalnya itu dari situ gitu. Teman-teman bisa cobain untuk yang akar 6. Akar 6 kan berarti akar 36. Akar 36 itu 1 tambah 35 gitu. 1 tambah 35. Terus nanti 35-nya dipecah jadi 5 kali 7 gitu kan. 5 kali 7-nya dipecah lagi 5 akar 49 gitu. 49-nya dipecah lagi 1 plus 48. 48 kan 6 kali 8 gitu terus. Jadi memang khusus yang apa namanya, selisihnya itu satu-satu ya, yang sesuai dengan yang aku jelasin di awal tadi gitu. Yang si merah-merahnya itu selisihnya 1 dan si angka satunya itu wajib memulai setelah akar gitu. Kenapa ada masalah suara kah? Enggak ada, oke aman ya. Oke, oke kita lanjut. Kayaknya sebelum ini ada satu soal ini nih. Oke, nah yang ini nih. Sok, coba. 2 menit, 2 menit, 20 menit lagi selesai nih. Cepet banget ya. 1 jam aja teman-teman, karena di sini udah jam 11 ya, udah ngantuk ya. Mau jam 11, sorry. Ada yang sudah jawab. Makin banyak yang masuk Zoom ya. Kita udah mau selesai, maaf banget cuma bisa sejam Selesai nggak selesai nanti soalnya aku share, terus sisanya saya teman-teman bahas di grup mungkin ya. Ya aku ingat jawabannya ini bener 45. Sip, mantap.
Oke, kita coba bahas ya. Jadi bentuk yang di atas kita ubah jadi begini. 2 pangkat 2016 itu kan yang sederetan ya, 3 angka di atas itu kita bisa ubah jadi dikali 2 pangkat 0 gitu kan, ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 gitu kan. Kalau ini dikali-kali kan dia balik lagi jadi bentuk yang atas ya. Kemudian akar 196 itu kan berapa? 14 ya. Yang di sebelah kanan kita nggak perlu rubah. Kita tulis ulang. Kemudian 2 pangkat 0 kan 1 ya. Ini kan 1. Kemudian 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 4, 7. Berarti kan 7/14 dikali 2016. Loh, dikali 2016. Maaf. Dikali 2 pangkat 2016 sama dengan 2 pangkat i² min 10 gitu kan. Ini kan 2 ya. Berarti 2 pangkat 2016 dibagi 2. 2 pangkat 2015 sama dengan 2 pangkat y² min 10. Karena sama-sama 2, bilangan yang apa pemangkat ini sebutnya ya. Basisnya sama-sama 2 gitulah ya. Sehingga kita bisa langsung 2015 sama dengan y² dikurang 10 kan. Berarti y² dikurang 2025 ya, sama dengan 0. Kok dikurang? Ya bener juga sih. Tapi bisa aja kita bikin begini ya, y² sama dengan 2025 gitu kan. Y sama dengan plus minus 45 ya sebetulnya ya. Cuma ya apa-apalah 45 aja lah. Oke, karena nggak ada juga minus 45-nya di sini. Oke. Ya betul, udah dibantu jawab sama teman-teman. Terima kasih. Kak, 7/1. Bukan 7/1 ya. 7/4. Kak, 7/4. Ini yang 7 itu ini. Oke, merahin ya. Ini sama dengan 1, ini sama dengan 2. Kelihatan nggak nih? Ini sama dengan 4. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 4. 7 kan? Ya, gitu ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Habis ini kita baru bahas deret deh. Kok jadi banyak sih? Maaf ya teman-teman ya. Jadi ngaco nih file. Oke, sebentar. Oke. Teman-teman bisa lihat soal yang ini, silahkan dikerjakan. Yang soal nomor 20. 3 menit deh. Sambil edit-edit yang ini biar jadi rapi. Geser ke sini aja, oke. Nah, yang ini kita tarik ke atas. Yang itu karena kita nyari-nyari soal nih, copy-copy aja kita. Udah ada yang langsung jawab loh, karena ini soal udah sering banget ya. Kayaknya aku setiap ada kelas TBS soal ini deh, soal favorit deh. Sebentar, Kak Sabari yang masih belum paham Kak, yang yang mana yang mana Kak kira-kira, coba di ini deh, di apa namanya, eh atau aku tulisnya agak lebih biar lebih ini kali ya. Ini kan aku cuma faktorin aja ya. Jadi awalnya kan 2 pangkat 2016 tambah 2 pangkat 2017 gitu ya. 2 pangkat 2018 gitu kan, ditambah tuh. Nah, bentuk itu aku ubah jadi yang ini. Jadi yang ini nih.
Cara membuktikan sama atau enggaknya ya tinggal kita kalikan ulang aja. Berarti 2 pangkat 2016 kita kalikan dengan yang ini, kita kalikan dengan 2 pangkat nol. 2 pangkat nol berapa? Satu kan? Ah, berarti kan dia balik lagi jadi 2 pangkat 2016 kan? Ya kan? Nah, kemudian 2 pangkat 2016 kita kalikan dengan 2 pangkat satu. Kalau dikali itu kan pangkatnya kita tinggal jumlahkan kan? 2 pangkat 2016 dikali 2 pangkat satu berapa? 2000 pangkat 2017 kan? 2 pangkat 2017 kan? Balik lagi kan? Kemudian yang satunya 2000 2 pangkat 2016 dikali 2 pangkat 2. Berarti balik lagi jadi 2 pangkat 2018. Begitu. Ini hanya pemaktoran aja, oke? Nah, kemudian ini dapat 7 per 14 dari mana? 14 obviously dari yang akar 196, kan? Nah, 7, 2 pangkat 0, 1. Ditambah 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 4, 7. Nah gitu. Jadi dapat 7 itu dari sini. Oke? Jadi ini hanya pemaktoran aja. Faktorisasi aja dari bentuk yang di atas ini. Supaya apa? Tujuannya karena kita mau coret dengan angka 14 yang di bawah. Gitu. Oke? Setengah itu jadi pangkat 2. Jadi 2 pangkat. Iya betul. Setengah itu 2 pangkat min 1. Betul. Makanya ketika di 2 pangkat 2016 dikali setengah atau 2 pangkat 2016 dibagi 2, dibagi 2 pangkat satu, ya kan? Dibagi 2 pangkat satu berarti kan pangkatnya dikurang ya, 2 pangkat 2016 dikurang satu. Jadi 2 pangkat 2015 gitu. Oke. Kayaknya sip sip. Oke. Tadi yang ada yang udah jawab cepet banget. Saya. Bukan saya, yang namanya saya. Ada lagi yang jawab. Kakak Kristina udah jawab. Itu juga oke. Ini deh, tambah 1 menit ya. Sampai 48, 49, 49. Baru 3 orang yang jawab. eh Nanti setelah itu kita bahas bareng-bareng, oke? Tahu jawaban tapi nggak tahu cara. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sudah 48. Oke, kita bahas ya. Oh iya, yang terkait akar-akar tadi, yang ini, itu kalau teman-teman mau cari tahu, aduh namanya n- n- Ramanujan apa gitu ya, Ramanujan nested nested square root atau apa gitu. Bisa dicari di googling aja atau tanya GPT, Ramanujan nested square root. Itu nanti dia muncul banyak tipe-tipenya, ini salah satunya gitu, oke. Nah, kalau yang ini namanya deret apa ya? Harmonik apa ya? Harmonik ya. Oke lah, bisa nanti tinggal dicari ulang ya. Kalau aku salah aku minta maaf. Oke, kita ubah bentuknya. 1/2 itu jadi kita jadi pecah begini. 1/2 itu sama dengan 1/1 dikali 2 kan. Kemudian 1/6 itu sama dengan 1 per berapa? 2 dikali 3 gitu ya. Dan 1/12 itu sama dengan 1/3 dikali 4. Ditambah seterusnya sampai yang paling terakhir 1/2017 dikali 2018. Nah, untuk bentuk 1 per A dikali B, ya, di mana A kurang dari B, bentuk ini nih, 1 per A dikali B dengan kondisi A kurang dari B,
itu dia akan sama dengan 1/A dikurang 1/B, gitu ya. Sehingga bentuk ini akan menjadi 1/1 dikurang 1/2. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Nah, sehingga bentuk yang ini berarti jadi berapa? 1/2 dikurang 1/3. Kemudian yang ini, yang satunya lagi nih, yang 3 kali 4. Berarti 1/3 dikurang 1/4. Ditambah seterusnya nih ya, seterusnya. Dan yang paling terakhir berarti 1/2017 dikurang 1/2018. Nah, kalau teman-teman lihat, pola di sini ada yang saling membatalkan ya. Saling membatalkan itu maksudnya satu positif, satu negatif, satu positif, satu negatif, padahal angkanya sama. Nah, yang ini setengah, ini kan minus setengah, kemudian dia plus setengah, berarti kan habis. Ini min sepertiga, ini plus sepertiga, habis. Ini min seperempat. Karena kita nggak menulis semua, sebetulnya di sini kan ada seperempatnya kan, habis. Jadi dia negatif dulu baru positif. Negatif lagi baru positif. Nah, sama halnya dengan yang 2017 ini, sebelum angka yang terakhir ini kan ada 1 per, di sini, persis sebelum ini kan ada 1/2016 dikurang 1/2017 kan. Nah, 1/2017 ini dicoret juga nih. Gitu. 2016-nya sama dicoret juga dengan yang sebelumnya. Sehingga dengan kata lain, deret ini itu hanya menyisakan yang angka paling depan dan paling belakang. C1 dikurang 1/2018. Sama dengan 2018 dikurang 1 dibagi 2018 sama dengan 2017/2018. Nah, jawabannya berarti E. Gitu. Oke, ngantuk. Lumayan lah, main jam 11 di sini. Lumayan Kak main ngantuk. Mahasiswa mah tidurnya ngaco kita ya. Takut banget keluar, justru kalau keluar angkanya sama. Enggak ya, ya. Ya, yang penting tahu polanya sih kalau menurutku ya. Jadi karena balik lagi kita nggak pernah tahu batasan batasan TBS itu materinya dari mana sampai mana ya. Jadi ya ini sebisa mungkin kita coba cakup. Oke, kita coba soal deret. Gas deret. Ini ada 2 soal langsung ya. Ini kan dua soal yang berbeda ya. Yang satu yang ini, kalau yang satu yang ini. 2 menit. Oke. Dan 2 jam lagi. 2 jam lagi atau jam 1 Kak. Oh, Fika Barakallah. Minta sama-sama. Doain lancar-lancar kuliahnya. Struggling banget. Ah, A. Oke, kita coba tunggu jawaban yang lain ya. C, ada yang C, kemudian, oh ini kayaknya baru yang nomor 1 ya, belum yang sebelah kanan ya.
Satu A, dua E. Hmm, 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 hmm. Ah, ada yang D, ada C, E. C, E. Ah, banyak nih C, E, C, E. Ada A, E, A, E. A, E, A, E. Ada yang C, E. Oke, beragam. Kita coba bahas ya, teman-teman ya. Oke. Dari yang sini. Ini kan ditambah 2, kemudian dikurang 2. Ini bisa ditambah 3 atau dikali 2 juga bisa ya. Dikali 2 gitu juga bisa ya. Nah, ini kemudian ditambah 2. Oh, ini balik lagi ya polanya ya. Ini kan ini sama ya yang ini. Kan ditambah 2 dikurang 2 sesuatu. Ditambah 2 dikurang 2 sesuatu. Itu lagi kan berarti di sini kan. Nah, pilihannya antara ditambah 3 atau dikurang 2. Kalau misalkan kita ditambah 3, berarti di sini 9. Sementara 9 nggak ada di opsi ya. Sehingga, maaf, kita pakai opsi yang satunya, dikali 2. Dikali 2 dia 12 di sini ada dia kan. Itu kan? Ya. Kali 2 berarti benar ya. Nah, kemudian untuk yang ini 2, oke. Kita ditambah 4. Oh, oke. Ini dia ditambah 4 begitu kan. Kemudian ditambah 9, ditambah 25. Ini kelihatan bilangan apa? Bilangan ini ya, kuadrat gitu ya. Apa sih, Pak, pangkat 2. Ya gitu lah ya. Jadi ini 2 pangkat 2, ini 3 pangkat 2, ini 5 pangkat 2. Tapi ini bilangan apa? Ini lebih ke bilangan apa namanya, prima ya. 2, 3, 5 gitu kan. 2, 3, 5, 7. Nah, berarti setelahnya ini kan 7 nih. Dari sini ke sini itu dia ditambah 49 karena 49 itu 7 kuadrat. Hasilnya berarti 89 gitu. Oke. Ya, gitu. Kalau mau coba dibuktikan dari sini ke sini berarti kan ditambah 2, 3, 5, 7 berapa? 11 ya. 11 kuadrat itu 121. Benar ya, 210 ya. Sehingga jawabannya E gitu. Oke, Kak, permisi ada pertanyaan boleh? boleh. Jadi untuk yang soal yang pertama, deret pertama itu saya nemu jawaban 11 dan 12. Kalau Se- 12 polanya sama Aha. seperti ini. Kalau yang Mm-mm. 11 itu saya ngelihat ada pilar yang sama di angka 3 dan di angka 6. Jadi yang saya lihat hanya angka 5 ke angka 8. Loncat 2. Jadinya nemu ditambah 3. Tapi nggak masuk ya. Akhirnya 11. Nggak konsisten ya berarti ya. Karena loncat Oh, 2. lebih ke sebentar, 1, 2 sini. Nggak pas ya Kak ya. Nggak pas karena Iya. setelah 6 itu kan harusnya sesuatu lagi kan 36 pemisahnya gitu ya. Nggak pas sih. Tapi Oke, idenya siap. aku nangkep sebetulnya karena kelihatan ada pola tapi kurang pas karena kurang geser satu angkanya. Cuma Betul. Ha, ha. kayak terlalu jumpy juga ya Kak ya. Karena kita kayak apakan namanya? Kalau aku pribadi ini namanya aturan di deret itu kan nggak ada fix ya Kak ya. Harus yang begini, harus yang begitu. Kalau aku pribadi sebisa mungkin antar bilangan itu kayak kelihatan ada perpindahannya gitu jelas gitu loh Kak. Apakah dia eh, bisa tambah kurang bagi kali bebas ya. Yang penting polanya itu kalau misalkan lompat 1 dia benar-benar kelihatan kayak yang ini gitu. Kalau lompat 2 juga kelihatan. Jadi bukan cuma blok-blok yang kayak tadi kan ini maksudnya begini ya Kak ya. Ini kan dia antara 3 sama 3 5 gitu kan. Antara 6 sama 6 8. Nah, kalau mau begitu kan sebetulnya di sini dan di sini baru yang di sini kan ya Kak ya. Nah, cuma kurang pas ya untuk yang di sini. Gitu sih kalau dari aku pribadi ya Kak ya. Oke, siap-siap. Berarti emang harus teliti ya, Kak ya. Makasih. Betul, sama-sama. Oke, kita menurutku deretnya. Oke, coba yang ini deh. Kayaknya ini nih soal deret terakhir nih.
10:59. Coba, coba yang ini. C. Ya kayaknya bener deh, C. Bener. Seingatku jawabannya cuma satu nih. Oke, kita coba bahas ya. Kita coba bahas. Jadi dari -4 ke -5 itu kan berarti dia apa? Dikurang satu ya. -4, -1, -5. Sementara dari -5 ke 0 itu dia ditambah 5. Dan di sini ditambah 13. Ini ditambah berapa nih? 23. Kemudian di sini ditambah 5, 35. 35 ya. Ya, 15, 91, betul. 15, 11, 9, 1, 7. Nah, kemudian ini kan belum seberapa kelihatan ya, teman-teman ya. Dari sini ke sini, -1 supaya jadi +5, berarti kan dia ditambah 6. Oh ya, ini ditambah 8, gitu kan. Ini ditambah 10. Ini baru kelihatan jelas kan. Ini ditambah 12. Gitu kan. Ini kan ditambah 2, tambah 2 nih. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti yang sebelum di sini juga ditambah 2. Artinya di sini kan +4 ya. Nah, +4 di sini berarti berapa nih? Berapa yang ditambah 4 jadi -1? Berarti kan -5 ya. -5 ditambah 4 jadi -1 kan. Berapa yang ditambah -5 atau dikurang 5 jadi -4? 1 jawabannya. Oke? Itu. Lumayan kan? Lumayan lah. Bisa lah, teman-teman. Mana ya? Aku mau bahas satu soal terakhir deh. Satu soal terakhir ya. Satu soal terakhir yang bukan yang keuntungan mana sih? Ini deh kayaknya. Ini nih, yang nomor 2. Yang ini ya. Yang ini ya. Yuk, coba yuk 2 menit. JKW itu apa ya? Banyak Kak soal JKW itu apa ya Kak ya? JKW. Mungkin jarak kecepatan waktu mungkin. Oh alah, jarak kecepatan waktu. Oke, oke. Oke, kalau gitu kita ganti. Yang ini mungkin ya? Iya enggak? Ini masuk KWJ JK. Yang ini ya, bener ya? Yang ini nih. Oke. Dua, 3 menit deh. Paling lama 3 menit. Oke. Soal terakhir ya teman-teman ya. Sisanya dibahas bareng-bareng di grup. Insya Allah pasti ada yang bisa jawab. Bismillah. SVT ya, SVT. Kak Jannah nih mulai nih.
Cepet banget loh, cepet banget. Muhammad Fauzar Ramadan. Dan menurutku jawabannya benar sih. 120. Seingatku ya 120. Mantap Kak Kristina, mantap. Back, back, back. Sip, 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 sip. Sebentar ya. Ini tisu. Anjing. Oke, oke. 2 menit, 1 menit, 10 lewat 7. Tadi kan 3 menit kan janjinya. Terakhir ya, kita terakhir nih. Sip, benar sih. Semuanya jawab 120 ya. Benar sih harusnya. Oke, kita coba bahas ya. Bismillah. Andi berangkat ke rumah Bagus pukul 6. Berarti kita bisa tulis wait, kayaknya aku udah pernah buka aja file yang itu ya. Ini nih, copy aja nih. Dapat aku jawab. Nah, ini dia. Ye, kita copy, ya kan? Kita pindah, kita tutup lagi. Kita taruh di sini. Nah, iya kan? Mantap. Kita, jadi kita tinggal nunjuk-nunjuk aja nih. Oke, kita start di 6.15 ya. Kemudian kita sampai di pukul 8. Kalau dilihat kan ini berarti waktu tempuhnya itu 1 jam 45 menit ya, 2 jam kurang 15 menit kan. Nah, tapi kalau dibaca lagi di soalnya, ternyata si pertama Andi itu menunggu bus selama 10 menit. Jadi ada waktu menunggu yang mana itu tidak termasuk waktu tempuh ya, karena dia nggak ada kecepatan di situ kan, karena dia diam aja kan, namanya nunggu bis ya. Nah, jadi dia menunggu bis datang 10 menit, lalu dia naik bis dengan kecepatan 70 kilometer per jam. Di sini ya, kecepatan V-busnya, waduh, pulpennya macet guys. Mau kok, ininya aja yang nggak mau nih. Alright, sorry. Mau nih. Oke. Kemudian kecepatan bisnya 70 kilometer per jam ya. Di sini ada. Kemudian ada lagi nih, setelah turun dari bis dia nunggu ojek online 5 menit. Berarti 5 menitnya kita exclude juga. Yang tadinya kalau kita hitung kasaran dari 6.15 ke 8 itu 1 jam 45 menit. Ternyata ada waktu tunggu 10 menit untuk bis, 5 menit yang kedua untuk nunggu ojek online. Yang artinya totalnya 15 menit. Sehingga waktu tempuh totalnya itu sebetulnya hanya 1 jam 45 menit dikurang 15 menit, 1 jam 30 menit gitu kan. Nah, kemudian ojek online-nya kenceng banget, 100 kilometer per jam ya. Nah, di sini ada
Total 90 menit. 90 menit ini dari mana? Dari penjelasan barusan ya. 6.15 ke 8 itu 1 jam 45 menit. Kemudian dikurangi dengan waktu tunggu 1 dan waktu tunggu 2. Sehingga hanya 1 jam 30 menit atau di 90 menit. Gitu kan. Kemudian kalau baca lagi soalnya, dia sampai pukul 8. Apabila waktu tempuh yang digunakan Andi untuk naik bus 2 kali lebih lama dibanding waktu tempuh naik ojek online. Berarti T bus sama dengan 2 kali T ojek online, gitu kan? T bus sama dengan, iya bener ya, berarti kan waktu busnya lebih lama. T bus sama dengan 2 kali T ojek online. Nah, kita bisa lewat persamaan waktu total di mana waktu tempuh bis ditambah waktu tempuh ojek online sama dengan 90 menit. Kemudian waktu tempuh bisnya, TB-nya ini kita ganti dengan 2TO sehingga 2TO ditambah TO sama dengan 90 menit. TO ini waktu tempuh ojek online ya. Nah, kemudian di sini 3TO sama dengan 90 menit. Ternyata waktu tempuh menggunakan ojek online itu hanya 30 menit. Yang artinya waktu tempuh menggunakan bis itu sebanyak 1 jam. Gitu kan. Baru kita dapat waktu balik ke sebelah kiri. Ini karena pointernya nggak nyala, maaf ya teman-teman ya. Agak kelihatan Kenapakah? Tiba-tiba sekali. Mau ini. Tapi pointernya nggak mau. Oke, nggak apa-apa. Nah, setelah kita dapat ya yang bagian sini ya teman-teman ya. Oke, semoga bisa dipahami. Terus kita baru sekarang pindah ke sini nih. Yang bagian kecepatan. Oke. Nah, karena kita udah dapat kecepatan T bis dan juga T0, tujuannya kan kita mau nyari total tempuh jarak kan. Gitu. Jadi tinggal dikalikan aja kecepatan bis dikalikan dengan waktu tempuh bis, kemudian kecepatan ojek online dikali waktu tempuh ojek online, kemudian dijumlahkan. Ketemulah jarak totalnya itu adalah 120 km gitu. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh untuk soal yang apa namanya jarak kecepatan dan waktu tadi. Biasanya ada juga yang itu tuh yang familiar lumayan yang berpapasan-papasan ya, yang jarak yang A berangkat ke kota B, B berangkat ke kota A dengan kecepatan sekian-sekian, kemudian kapan mereka akan berpapasan. Itu juga biasanya agak lumayan familiar. Oh, di bawah kopian iya ya bisa jadi ya. Coba ya. Enggak ada juga sih kak ini. Ini enggak muncul nih. Ini udah aku coret-coretnya di sebelah. Enggak tidak nampak. Eh, 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 eh. Oke. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti filenya saya izin kirim ke Kak Jannah untuk di-share ke teman-teman semua. Eh, Mohon maaf ya kalau ada yang salah-salah atau ada yang kurang pas penjelasannya. Semoga teman-teman semua lancar, semoga lolos TBS-nya, semoga lolos jadi awardee untuk tahap 2 ya, tahap 2 2025 sampai bertemu di Melbourne. Mana tahu ada yang kesini kan. Gitu. Saya izin leave. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Kak Cubitus. Salam, makasih Kak Cubitus. Kak Jana, aku